Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya Roni Francis di dalam program Roni Metafisika, di mana program ini akan selalu membahas mengenai bisnis, keberuntungan, dan juga hubungan antar manusia. Masih di dalam topik yang spesial, di dalam kali ini kita akan membahas mengenai sio-sio untuk keberuntungan di dalam tahun 2025. Anda ingin tahu dan penasaran bagaimana peruntungan Anda dan sio-sio apa saja yang akan saya bahas di dalam episode kali ini? Mari kita saksikan bersama di dalam layar berikut ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mungkin Anda yang belum menonton episode sebelumnya, saya akan mengulang beberapa hal penting yang merupakan perubahan di dalam tahun 2024 dan juga 2025. Tahun 2024 ini dikepalai oleh orang-orang yang bersio naga. Artinya yang menjadi jenderal di sini adalah orang-orang dengan tahun kelahiran naga. Naga sendiri itu adalah orang-orang yang harusnya mempunyai prinsip yang teguh. Kenapa saya selalu bilang adalah yang seharusnya? Karena akan ada naga-naga yang dipengaruhi dari unsur bulan, unsur hari, dan juga unsur jamnya. Tetapi secara keseluruhan, naga tersebut adalah orang-orang yang mempunyai pendirian yang teguh, mempunyai visi yang jelas, mempunyai orang-orang yang dalam tanda petik keras kepala, sulit sekali untuk dirubah. Akan tetapi tahun 2025, Anda harus menyerahkan tahta Anda kepada orang-orang yang mempunyai tahun kelahiran ular. Orang-orang dengan tahun kelahiran ular ini adalah orang-orang yang mempunyai sesuatu karakteristik yang pastinya berbeda dengan orang-orang dengan sio naga. Yaitu karakteristiknya adalah orang-orang yang bukan langsung terlihat tegar di depan, langsung terlihat teguh di depan, langsung ingin memimpin di depan. Tetapi mereka mempunyai suatu kecerdikan, mereka mempunyai sesuatu pemikiran yang gemilang. Mereka ini adalah ahli-ahli strategi. Oleh karena itu, di dalam peperangan waktu zaman dahulu kala, maka yang paling terpenting ketika di dalam suatu kerajaan, maka yang dilihat adalah penasihat militernya. Apabila penasihat militernya adalah orang-orang bersio ular, maka mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat cerdik. Kita tahu, ya di dalam peperangan kita belajar mengenai the art of deception, yaitu sebenarnya seni untuk mengelabui, seni tipu muslihat. Bukan berarti di sini adalah orang-orang yang bersio ular atau tahun ular ini nanti tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Akan tetapi banyak hal yang tidak terlihat jelas pada awalnya. Oleh karena itu yang paling terpenting supaya Anda tidak masuk di dalam jebakan tahun 2025. Anda harus bisa memastikan secara baik pada awalnya, baik secara hukum, perjanjian kerjasama, dengan siapa Anda bekerja sama, maka ini harus bisa dipastikan di awalnya. Karena tahun 2025 apabila Anda tidak dapat melakukan semuanya itu dengan baik pada saat awalnya, Anda akan terjebak di dalam tipu muslihat di dalamnya. Oleh karena itu apa yang akan terjadi tahun 2025? Bagi orang-orang yang tidak memperhatikan hal-hal tersebut, akan ada permasalahan hukum bagi Anda. Akan ada namanya one prestasi, di mana ada satu pihak yang akan melanggar perjanjian yang telah dibuat. Nah, ini tentunya akan bermasalah bagi pebisnis yang ingin melakukan persiapan di dalam 1 tahun, terutama strategi secara jangka panjang. Jadi, bagi Anda, orang-orang yang bersio ular, ya walaupun Anda mempunyai kecerdikan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan sio-sio yang lain, maka yang harus dipastikan yang pertama adalah Anda pastikan di awal. Dan jangan sampai Anda menggunakan kecerdikan Anda untuk sesuatu hal yang negatif. Karena di dalam tahun tersebut ini juga banyak sekali orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sama. Oleh karena itu, lakukan secara dengan baik, lakukan dengan niat yang baik, maka tahun 2025 akan ada banyak sekali kesempatan untuk Anda. Bagi orang-orang yang ingin berbisnis yang baru, maka tahun ini mungkin bukanlah tahun-tahun yang terlihat dengan jelas bisnisnya. Akan tetapi yang harus Anda cari sesuatu bisnis yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya, sesuatu bisnis yang perlu perubahan dan penyesuaian.
Oleh karena itu tahun 2025 ini adalah tahun yang cukup baik juga. Bagi orang-orang yang bekerja, tahun 2025 ini juga merupakan suatu kesempatan yang harus Anda ambil dengan penuh namanya keberanian dan juga perhitungan. Jangan sampai Anda mengambil sesuatu resiko dan tanggung jawab yang tidak mampu Anda pertanggungjawabkan. Karena ini justru akan menambah masalah bagi Anda. Nah, mari kita lihat secara elemennya. Tahun 2024, kita tahu ini adalah elemen kayu, maka naganya adalah naga kayu. Nah, sudah merupakan naga kayu, naga yang sangat keras, ya, dan juga ditambah dengan elemen yang keras, maka jadilah tahun 2024 ini adalah untuk bisnis-bisnis yang ingin berdiri dengan kokoh, bisnis-bisnis yang sangat jelas untuk visinya, maka akan sangat-sangat berjaya di dalam tahun 2024. Akan tetapi, tahun 2025 ini berbeda dengan tahun 2024. Di mana tahun 2025 ini adalah tahun adaptasi. Jadi bagi Anda, orang-orang yang ingin cuma berpendirian teguh, tidak ingin melakukan perubahan, maka tahun 2025 ini akan menjadi masalah bagi Anda. Karena tahun 2025 ini Anda harus dapat melakukan penyesuaian. Anda harus bisa beradaptasi dengan lawan. Anda mungkin harus banyak melakukan namanya fleksibilitas. Walaupun fleksibilitas ini terkadang Anda berpikir bahwa ini adalah sesuatu hal namanya kecurangan. Maka Anda selalu harus memastikan bahwa bagaimana panduan waktu lagi di awal, bagaimana cara Anda untuk memastikan saat di awal, supaya tidak ada yang melanggar daripadanya ketentuan. Di dalam tahun 2025 ini juga, walaupun ini adalah tahun fleksibilitas, ini adalah tahun-tahun di mana banyak orang yang ingin terlihat menonjol, ingin terlihat menarik, walaupun bukan dia yang bekerja. Jadi jangan sampai Anda yang dimanfaatkan. Apabila Anda di dalam tahun 2025, Anda tetap memakai kacamata kuda. Anda tetap berpikiran yang lurus. Anda harus terus melakukan, meningkatkan kewaspadaan. Tahun 2025 ini walaupun Anda harus adaptif, Anda harus fleksibel, Anda juga harus waspada. Jadi, para pemirsa Info TV dimanapun Anda berada, Anda harus dapat memanfaatkan tahun 2025 ini dengan baik. Saya akan nanti membahas dan membuka beberapa show di dalam peruntungan tahun 2025. Maka Anda jangan kemana-mana, tetap masih di dalam program Roni Metafisika, karena kita akan membuka show-show peruntungan bagi Anda sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai show ataupun peruntungan tahun 2025 bagi orang-orang yang mempunyai tahun kelahiran yang akan saya bahas. Kita tadi sudah menyaksikan bahwa tahun 2025 akan ada namanya suatu kesempatan bagi orang-orang yang adaptif, fleksibel, tetapi juga harus disertai dengan penuh kewaspadaan. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah orang-orang bersio naga. Jadi, bagi Anda pemirsa Info TV, Anda orang bersio naga, tahun ini mungkin tahun 2024 Anda mendapatkan namanya suatu kejayaan. Anda mendapatkan suatu peruntungan yang luar biasa, bahkan sampai dengan Januari Anda juga masih mendapatkan sisa-sisa di dalam tahun 2024, sisa-sisa di dalam namanya tahun naga. Nanti ketika Februari, tepatnya pada tanggal 4 Februari ini sudah masuk di dalam namanya tahun ular. Nah, apa yang akan terjadi bagi orang-orang bersio naga? Maka akan ada namanya perpindahan tahta. Kita tahu kalau misalnya kalau di dalam kerajaan apabila namanya perpindahan tahta, apakah ini juga akan disertai dengan kebahagiaan bagi orang-orang bersio naga? Apabila tahta Anda berpindah, pastinya akan berpindah juga keberuntungannya. Maka saya selalu mengatakan pada saat dulu di awal, ya tahun 2024, orang bersio naga Anda siap-siap, Anda sisihkan. Karena setelah tahta Anda turun, maka ini saatnya sesuatu yang berkurang untuk Anda. Karena sudah pindah untuk kepada orang-orang yang bersio ular. Jadi, ada dua bintang yang akan saya bahas di sini bagi orang-orang yang bersio naga. Yaitu adalah Sky
happiness, ya. Walaupun ya keberuntungannya berkurang, tetapi ada namanya sky happiness, yaitu adalah kebahagiaan langit. Akan ada peristiwa-peristiwa bahagia. Walaupun pemirsa, peristiwa bahagia itu tidak selalu harus disertai dengan namanya peningkatan nama materi, tapi akan ada peristiwa-peristiwa bahagia. Contohnya, akan ada mungkin ya sesuatu yang dulu Anda cari-cari, tapi Anda temukan di dalam tahun 2025. Mungkin Anda menunggu-nunggu untuk mendapatkan keturunan, tahun ini juga akan ada suatu peristiwa bahagia juga buat Anda. Mungkin sebelum-sebelumnya tahun 2024 karena Anda terlalu sibuk dengan bisnis Anda, pekerjaan Anda, tahun ini juga merupakan tahun yang baik bagi keluarga Anda. Anda hidup jauh lebih harmonis sehingga Anda juga mendapatkan namanya kebahagiaan. Tahun ini juga mungkin Anda juga bagi orang-orang yang jauh daripada misalnya dari lingkungan keluarganya, tahun ini mereka juga mungkin dapat melakukan reuni sehingga dia juga akan mendapatkan namanya suatu kebahagiaan. Teman-teman yang juga bahagia, yang juga ikut menyertai di dalam hidup Anda, yang akan menyertai Anda juga kebahagiaannya juga. Tetapi hati-hati, ada satu bintang keberuntungan yang tidak baik. Walaupun Anda mendapatkan namanya suatu kebahagiaan, ada satu bintang, yaitu adalah sickness. Artinya di sini Anda harus menjaga kesehatan Anda. Jangan Anda meremehkan sakit-sakit yang kecil. Perhatikan kondisi tubuh Anda. Bahagia itu perlu, ketika Anda kumpul-kumpul itu perlu. Anda mungkin merasakan kebahagiaan bersama dengan teman-teman Anda, tetapi Anda juga harus memperhatikan waktunya, memperhatikan juga konsumsi Anda. Karena jangan sampai kebahagiaan yang Anda dapatkan malah berpengaruh juga terhadap kesehatan. Contohnya, bagi Anda yang suka meminum minuman yang mengandung alkohol, maka batasi minuman alkohol Anda. Karena tahun ini, tahun 2025, yaitu adalah tahun ular, bagi Anda orang bersio naga untuk minum minuman alkohol, maka ini juga akan menimbulkan permasalahan. Bagi Anda yang suka makan makanan, mungkin yang bersantan, Anda suka makan makanan yang mengandung banyak kolesterol, maka batasi makanan Anda. Karena tahun ini juga adalah tahun-tahun di mana Anda juga cepat untuk jatuh sakit. Jadi mungkin Anda akan merasakan tidak enak badan, Anda mungkin cepat untuk kena flu. Maka tahun ini jagalah kesehatan, cukup dengan istirahat, konsumsi vitamin yang cukup sehingga Anda mendapatkan kebugaran dan tetap mendapatkan namanya kebahagiaan. Walaupun untuk soal namanya keberuntungan Anda sudah dapatkan di dalam tahun 2024. Nah, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda orang bersio naga, Anda ini mempunyai elemennya tanah. Jadi ketika Anda mempunyai elemen tanah, dan ini adalah tahun 2025, Anda juga akan merasakan sedikit tertekan di sana. Tetapi itu tidak masalah karena Anda tetap sudah mendapatkan keberuntungan sehingga Anda dapat mengatasi masalah tersebut juga dengan baik. Mari kita lihat satu elemen lagi, satu sio lagi, yaitu adalah sio ular. Nah, bagi Anda sio ular, disinilah letak Anda mendapatkan crown, Anda mendapatkan mahkota, Anda mendapatkan tahta Anda, sehingga Anda menjadi jenderalnya di dalam tahun 2025. Tetapi jangan Anda selalu berpercaya bahwa sesuatu namanya tahta tersebut pasti akan menandakan kebahagiaan juga bagi Anda. Kita dapat tahu kalau misalnya bagi orang-orang yang belajar namanya metafisika, ya, Anda ketika di dalam tahun 2025 ini sudah memasuki namanya elemen yang berbeda, ya. Jadi ketika Anda sudah masuk di dalam namanya elemen, ini adalah elemen api, maka yang harus saya perhatikan di sini atau yang harus Anda perhatikan yaitu adalah bagaimana cara Anda untuk dapat mengatasi hal-hal yang ada tersebut. Nah, contohnya ketika Anda mendapatkan sesuatu namanya tahta, maka untuk orang-orang yang sio ular, di sini Anda akan mendapatkan sesuatu keberuntungan. Anda mendapatkan sesuatu kebahagiaan di sini. Orang-orang yang dengan bersio ular ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan namanya sky relief, yaitu mendapatkan pelepasan. Jadi dia akan sesuatu yang sudah dia ambil, bebannya saat waktu lagi di awal, maka beban tersebut akan ada sesuatu kebebasan. Maka di sini akan juga ada namanya suatu pelepasan juga di sini, sehingga Anda yang merasa beban Anda sewaktu tahun 2024 tidak dapat keluar, tidak dapat bebas, maka tahun 2024 ini juga dapat selesai.
masalah-masalah Anda juga dapat cepat beres. Oleh karena itu, bagi Anda orang-orang bersio ular, gunakan ini adalah untuk kemajuan Anda. Lalu yang berikutnya adalah instability. Jadi walaupun Anda mendapatkan peruntungan, tetapi jangan salah, mungkin Anda mendapatkan dengan kecerdikan Anda mendapatkan dengan bagaimana keahlian Anda, kompetensi Anda. Tapi hal tersebut bukanlah sesuatu yang stabil, bukanlah sesuatu yang pasti akan menguntungkan selalu buat Anda. Maka selalu waspadalah untuk orang-orang bersio ular. Nah, pemirsa Sinpo TV, masih ada beberapa sio lagi yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di dalam program Roni Metafisika. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa Sinpo TV, kita masih melanjutkan beberapa sio yang akan kita bahas di dalam peruntungan tahun 2025. Kalau sebelumnya kita sudah membahas dua sio yang merupakan satu pergeseran tahun dari tahun 2024 dan tahun 2025, yaitu adalah dari orang-orang bersio naga dan juga orang-orang bersio ular. Jadi tahun kelahiran naga dan tahun kelahiran ular. Masih akan ada dua sio lagi yang akan kita bahas, yaitu dari orang-orang yang mempunyai tahun kelahiran kuda dan juga orang-orang mempunyai tahun kelahiran kambing. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Nah, bagi orang-orang yang mempunyai tahun kelahiran kuda, tahun kelahiran kuda ini adalah tahun dengan orang-orang yang mempunyai elemen api yang kuat. Biasanya orang-orang yang dengan tahun kelahiran kuda adalah orang-orang yang sangat bersemangat. Anda dapat melihat orang-orang yang mempunyai tahun kelahiran kuda seakan tidak pernah lelah ketika mereka bekerja. Seakan selalu ada saja tenaga yang dikeluarkan oleh mereka. Karena memang orang-orang yang mempunyai tahun kelahiran kuda mempunyai energi yang luar biasa. Akan tetapi energi tersebut Anda juga mendapatkan di dalam elemen yang mendukung Anda. Tahun 2025 ini merupakan tahun elemen kayu. Jadi walaupun dengan elemen kayu Anda yang mempunyai dari tahun kelahiran kuda, Anda mempunyai suatu bahan bakar. Kita tahu bahwa api yang diberikan kayu akan tambah lebih bersemangat lagi, akan tambah membesar. Oleh karena itu, tahun 2025 bagi Anda orang-orang yang mempunyai tahun kelahiran kuda, Anda akan menjadi lebih optimis, lebih bergairah, akan lebih terlihat lebih bergelora. Tetapi jangan salah, Anda juga harus waspada. Dengan Anda menunjukkan gairah Anda, gelora Anda, ini dapat dimanfaatkan oleh lawan Anda. Maka saya selalu mengatakan tahun 2025 ini punya banyak sekali namanya tantangan yang tidak terlihat. Maka Anda selalu waspada, waspada, dan waspada. Ada dua bintang yang akan saya bahas di sini untuk orang-orang yang dengan tahun kelahiran kuda. Yang pertama adalah Peach Blossom. Nah, kalau kita bercerita tentang namanya Peach Blossom, maka di sini adalah bercerita tentang romance. Artinya, bagi Anda yang tahun kelahiran kuda, mungkin pemirsa di Sinpo TV dimanapun Anda berada, ya Anda yang masih single, yang masih jomblo, maka tahun ini manfaatkan untuk mendapatkan pasangan. Karena tahun ini adalah tahun yang baik sekali untuk Anda mendapatkan pasangan. Bagi Anda yang sudah mendapatkan pasangan, maka tahun ini Anda akan melihat kemesraan di dalam hubungan Anda. Walaupun Anda mendapatkan namanya kemesraan, tapi hati-hati, selalu saya ingatkan, jangan sampai emosi yang selalu menguasai Anda. Lalu bagi Anda mungkin ya yang selama ini sendiri karena ditinggalkan, tahun ini juga baik bagi Anda untuk mencari pasangan yang baru. Jadi, tahun ini untuk orang-orang yang dengan tahun kelahiran kuda adalah tahun yang baik untuk mencari pasangan. Lalu, berarti ada efek negatifnya. Bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai tahun kelahiran kuda tetapi sudah mempunyai pasangan, ya, ataupun sudah menikah? Nah, ini adalah tahun ujian juga bagi Anda karena Anda juga akan tertarik dengan yang lainnya. Hati-hati
ada perselingkuhan di sana. Hati-hati jangan sampai Anda jatuh di dalam hal-hal yang tidak diinginkan di dalam hubungan jangka panjang. Walaupun ini menarik, tetapi ingat ini di dalam 1 tahun. Jangan sampai tahun ini yang merusak kebahagiaan Anda selama tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun namanya Peach Blossom, akan ada banyak sekali ya, bukan hanya orang-orang yang berpasang-pasangan, tetapi mempunyai pasangan yang bukan dari pasangan. Artinya ada perselingkuhan. Jadi hati-hati terhadap namanya bintang ini. Yang kedua adalah Heavenly Chief, yaitu adalah bagaimana Anda melihat ini adalah koki langit. Artinya orang-orang dengan tahun kelahiran kuda, mereka akan mendapatkan keberuntungan di dalam hal makan. Jadi Anda menikmati makan makanan yang enak. Anda berkumpul dengan pasangan Anda dimasakin masakan-masakan yang enak. Anda ketemu dengan kawan-kawan Anda juga kemudian sama-sama menyantap masakan yang juga nikmat dan dapat Anda nikmati juga. Tapi ingat selalu tentang kesehatan Anda, walaupun tahun ini bukanlah tahun yang bermasalah untuk kesehatan Anda untuk di tahun-tahun ke depan. Nah, kita akan membahas satu show lagi setelah tahun kuda, yaitu adalah tahun kambing. Jadi untuk orang-orang yang dengan tahun kelahirannya kambing, ini Anda mempunyai elemennya adalah elemen tanah. Jadi bagi Anda yang sama ini, untuk orang-orang tahun kelahiran kambing, seperti orang-orang tahun kelahiran naga, sama-sama mempunyai elemen tanah. Jadi hati-hati, mungkin di sini juga Anda mengalami namanya tekanan. Anda juga mengalami sesuatu hal yang tidak Anda suka tetapi harus Anda terima. Nah, ada 2 hal yang akan saya bagikan di sini mengenai bintangnya. Yang pertama adalah leopard tail. Nah, Anda tahu ini leopard tail, ekor dari leopard. Biasanya ini adalah hal dari masa lalu yang tidak dapat lepas dari Anda. Jadi bagi beberapa orang yang ingin terlihat ingin bebas dari masa lalunya mereka, tidak ingin dilihat dari masa lampau mereka, masa kecil mereka yang diungkit, mungkin hal-hal di dalam tahun 2025 ini, hal-hal yang dulu mungkin dilihat sama orang itu biasa, hal-hal yang mungkin Anda ingin orang lain tidak tahu tentang masa lalu Anda, tahun 2025 ini akan ada mencuat, akan ada timbul di sana. Mungkin ini yang membuat masalah emosional bagi Anda. Bagi Anda adalah orang-orang yang tidak ingin dilihat masa lalunya. Mungkin ada sesuatu masalah di dalam masa lalu Anda, ada trauma di sana, ada juga mungkin sesuatu yang tidak nyaman dengan keluarga Anda sebelumnya. Nah, ini adalah tahun-tahun Anda dihantui perasaan-perasaan tersebut. Yang kedua adalah flying chase, ya, seperti pisau yang terbang. Jadi kalau misalnya dengan ada bintang ini, Anda juga harus berhati-hati terhadap namanya kecelakaan-kecelakaan kecil, ya. Kecelakaan kecil seperti misalkan terjatuh, terkilir, terkena benda-benda tajam, maka ketika Anda melangkah, Anda juga harus bisa berhati-hati supaya Anda tidak melukai diri Anda sendiri. Nah, inilah yang sudah kita bahas 4 show di dalam peruntungan tahun 2025. Bagi Anda yang belum sempat dibahas di tahun kelahiran Anda, maka terus saksikan Roni Metafisika. Karena masih kita akan membahas peruntungan untuk tahun 2025 pada episode mendatang. Program Roni Metafisika ini selalu juga akan membahas mengenai bisnis, keberuntungan, dan juga hubungan antar manusia. Saya Roni Francis pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya. Simple TV, News, Sport, Entertainment.